Hai, apa kabar semuanya? Di video kali ini gue akan sharing berdasarkan pengalaman gue sendiri bagaimana kalian menghadapi non-minimalis di inner circle kehidupan kalian. Simak terus. Bagi kamu yang baru saja menjalani kehidupan minimalis atau baru ingin menjalani kehidupan minimalis, namun masih stay bersama keluarga atau orang lain dalam satu rumah, di mana mereka tidak mengetahui bahwa kamu sedang menjalani kehidupan minimalis, pasti merasa kesulitan di mana idealisme minimalis kamu dirasa tidak disupport atau tidak sejalan dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, berdasarkan pengalaman, saya juga mengalami hal yang sama. Maka dari itu, saya akan coba sharing bagaimana menghadapi kendala-kendala seperti itu. Agar lebih mudah dipahami, saya akan membaginya menjadi dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sesuatu hal yang saya anggap masih bisa kita kontrol atau kita rubah. Kunci utama dari faktor internal ini adalah fokus kepada diri kamu sendiri terlebih dahulu. Temukan satu alasan utama kamu mengapa kamu memutuskan untuk menjalani hidup minimalis. Nah, jika alasan yang kamu punya cukup kuat dan cukup berarti untuk diri kamu sendiri, alasan tersebut sudah cukup menjadi bahan bakar sebagai motivasi diri kamu sendiri untuk konsisten menjalani hidup minimalis. Saya ada membahas sedikit mengenai topik ini di video sebelumnya. Jika kamu belum menontonnya, kamu bisa menontonnya di sudut kiri atas ini ya. Setelah menemukan alasan kamu, kita akan move ke step berikutnya. Kamar pribadi. Kamar pribadi yang dimaksud di sini adalah sebuah ruang yang mempunyai privasi bagi kamu, di mana orang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-harinya di ruangan ini. Jika saat ini kalian sedang tinggal di apartemen sendiri misalnya, atau studio house sendiri, atau malah ruang kos-kosan sendiri, selamat, kalian sudah bisa bersyukur karena kalian telah meminimalisir kompleksitas untuk memulai hidup minimalis. Jika kamu masih tinggal bersama orang lain dalam satu ruangan atau dalam satu kamar, memang bukan perkara yang mudah. Tenang, kita akan bahas di faktor selanjutnya ya. Faktor selanjutnya adalah wardrobe atau pakaian sehari-hari kamu. Nah, untuk pakaian sehari-hari kamu pun adalah suatu hal yang bisa kamu kontrol atau rubah. Nah, pakaian kamu merupakan hal yang cukup privasi dan cukup personal untuk kamu. Maka dari itu, kamu dengan mudah dapat mengontrol ataupun merubah sesuai dengan idealisme yang kamu punya sekarang. Tapi ingat ya, untuk menjalani minimalis, kamu tidak perlu membuang semua pakaian yang kamu punya sekarang. Dalam arti, jika stereotip seorang minimalis harus memakai kaos hitam, celana jeans, dan tidak memakai pakaian yang lain, bukan berarti kamu harus membuang barang-barang tersebut. Kamu bisa memulai dengan mensortir satu persatu pakaian yang kamu punya sekarang. Nah, untuk faktor internal selanjutnya adalah personal care kamu. Bagi pria, mungkin ini akan cukup ringkas, karena kan kamu tidak mempunyai personal care yang terlalu banyak seperti kaum wanita. Sebagai contoh, untuk saya sendiri hanya memakai 4 barang ini saja. Ingat, minimalisme bukan berarti kamu tidak merawat diri kamu sendiri ya. Sebenarnya masih banyak faktor internal yang masih bisa kita bahas, seperti everyday career kamu ataupun digital usage kamu. Namun kita akan bahas faktor tersebut di video selanjutnya dikarenakan pembahasan tersebut akan cukup mendalam. So make sure kamu tetap memfollow channel ini dikarenakan kita akan terus membahas hal-hal mengenai hidup minimalis. Setelah kita membahas faktor internal, kita akan membahas faktor eksternal. Nah, apa itu faktor eksternalnya? Faktor eksternal di sini adalah yang dikategorikan sebagai faktor-faktor yang tidak bisa kamu kendalikan atau rubah. Nah, faktor eksternal di sini adalah orang-orang non-minimalis yang ada di sekitar kamu. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak kamu kepada mereka. Dalam arti, kamu tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti style kehidupan minimalis kamu.
Seperti kamu, mereka mempunyai value kehidupan mereka juga. Kuncinya adalah kamu harus menghargai perbedaan yang kamu miliki dengan value yang mereka miliki. Setiap pribadi di inner circle kamu mempunyai value dan idealisme yang berbeda-beda. Seperti hobi, kebiasaan, kepercayaan, hal-hal seperti itu yang sudah melekat lama di dalam diri mereka. Jadi jika kamu memaksa mereka untuk mengikuti kepercayaan atau idealisme kamu, akan sangat sulit dan hanya akan menimbulkan konflik di antara kamu dan mereka. Inti dari faktor eksternal ini adalah embrace the judgment. Jika kamu dikritik dalam menjalani hidup minimalis, maka maklumi. Dikarenakan mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui kenapa atau mengapa kamu menjalani hidup minimalis. Beberapa contoh yang saya alami adalah sebagai berikut. Intinya kamu harus fokus kepada faktor internal kamu dulu, biarkanlah faktor eksternal dengan apa adanya. Jika dengan menjalani hidup minimalis, kamu memancarkan aura yang positif, kamar kamu terlihat rapi, kamu lebih menghargai barang-barang yang kamu punya, kamu bisa saving money lebih banyak, ataupun hal-hal positif lainnya selama kamu menjalani hidup minimalis, lama-kelamaan akan disadari oleh inner circle kamu. Sehingga mereka perlahan-lahan bisa mengerti dan mensupport apa yang sedang kamu lakukan. Karena saya yakin inner circle kamu yang sebenarnya akan mensupport apapun itu selama hal itu positif terhadap diri kamu dan lingkungan kamu. Nah, simple people, jika kamu mempunyai pertanyaan mengenai atau seputar hidup minimalis, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Semoga kamu bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman yang saya jalani dan mempermudah kamu untuk menjalani hidup minimalis. Jangan lupa untuk cek video-video saya yang lain mengenai hidup minimalis. Dan jaga kesehatan kamu dalam situasi pandemi seperti sekarang. Thank you and have a nice day, simple people.